Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Maidatul Fitriah dengan NIM 120503200499 akan mempresentasikan sebuah rancangan sistem dari penjualan pulsa berbasis aplikasi menggunakan UML, yaitu ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Lutfi Hamzah, BIT MKOM. Selamat menyaksikan. Pertama, use case. Use case diagram itu digunakan untuk menggambarkan interaksi atau hubungan antara sistem dan aktornya. Di sini ada sebuah sistem penjualan pulsa, di mana aktornya ada pembeli, agen, dan operator. Nah, setiap aktor itu memiliki use case. Contohnya di sini ada pembeli, yaitu membeli pulsa prabayar dan pasca bayar, memberikan nomor, melakukan pembayaran, dan menerima struk transaksi. Lanjut, ada agen. Agen di sini mengecek saldo, melakukan pengisian pulsa prabayar atau pasca bayar, mencatat transaksi, mencetak struk transaksi, dan mengatur harga jual serta dapat mendownload laporan penjualan. Di mana semuanya itu dilakukan harus include dari login. Tanpa login, agen tidak akan bisa melakukan use case-nya. Di mana di login ini sendiri juga dapat login gagal dan ganti password. Selanjutnya di aktor operator. Di aktor operator ini dapat memproses pesanan lalu membuat laporan. Membuat laporan penjualan ini merupakan include-an dari mencatat transaksi di agen. Selanjutnya update harga. Operator juga harus melakukan login. Jika tidak login, operator tidak akan bisa melakukan use case-nya. Ini merupakan use case dari penjualan pulsa berbasis aplikasi. Kita lanjut yang kedua, sequence diagram. Sequence diagram merupakan urutan sebuah diagram yang digunakan untuk menampilkan antar objek dan sebuah sistem. Nah, di sini ada sebuah sistem penjualan pulsa di mana ada aktornya itu pembeli, agen, dan operator. Kita masuk yang pembeli. Pembeli di sini ada objeknya tuh pulsa, transaksi, dan laporan. Yang pertama, pembeli akan memilih pulsa prabayar atau pasca bayar. Yang kedua, di objek transaksi, pembeli akan memberikan nomor yang akan dituju dan selanjutnya membayar pesanan. Dan di objek laporan, pembeli akan menerima laporan atau struk transaksi dan pulsa akan masuk atau diterima oleh pembeli. Dan di sini ada agen. Di sini ada objeknya yaitu halaman login, beranda, transaksi, laporan, dan harga. Pertama, agen dan operator akan login di objek halaman login, yaitu memasukkan username dan password. Dan kemudian di objek beranda, agen akan melihat saldo. Setelah ada saldo, agen akan selanjutnya ke objek transaksi, di mana agen akan melakukan pengisian pulsa. Sementara di operator akan memproses pesanan. Dan ketika pesanan itu berhasil, pergi ke objek laporan, di mana agen akan mencatat transaksi tersebut. Kita kembali ke objek transaksi, di mana agen akan mencetak transaksi. Kemudian di objek laporan, operator akan membuat laporan penjualan. Kemudian agen pun akan mendownload laporan penjualan dan akan mereport seluruh laporan penjualan. Dan di objek harga,
Di sini operator akan mengupdate harga yang akan diberikan untuk agen. Sementara agen akan mengatur harga jual untuk pembeli. Itulah sequence diagram mengenai sebuah sistem penjualan pulsa berbasis aplikasi. Yang ketiga, activity diagram. Activity diagram adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan. Di sini dimulai dari pembeli yang memilih pulsa, agen dan operator login ke sistem. Setelah pembeli memilih pulsa prabayar atau pasca bayar, pembeli membeli pulsa dan memberikan nomor tujuan. Setelah agen dan operator login, operator akan mengupdate harga jual dan agen akan mengatur harga jual untuk pembeli. Setelah login, agen juga akan langsung mengecek saldo. Apakah ada saldo? Jika tidak, transaksi akan berhenti dan pulsa tidak akan diterima oleh pembeli. Jika ada saldo, maka agen akan lanjut melakukan pengisian pulsa, kemudian operator akan memproses pesanan. Apakah pesanan berhasil? Jika pesanan gagal, maka berakhir di pembeli dan tidak akan menerima pulsa. Jika berhasil, maka pembeli menerima pulsa dan akan melakukan pembayaran. Jika pesanan berhasil juga, agen akan mencatat transaksi, kemudian akan mencetak transaksi, dan pembeli akan menerima struk penjualan. Kemudian, dari mencetak transaksi oleh agen, operator akan membuat laporan penjualan yang kemudian akan di-download oleh agen. Dan berakhir. Itulah activity diagram dari penjualan pulsa berbasis aplikasi. Kita lanjut yang keempat, kelas diagram. Kelas diagram adalah untuk menggambarkan struktur dari sistem. Di sini ada pembeli, yaitu ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, dan nomor telepon pembeli, di mana pembeli datang ke tempat agen atau datang sebagai pembeli. Ada agen, yaitu ID agen, nama agen, nomor telepon agen, username, password, dan email, di mana agen dapat tambah data, ubah data, hapus data, dan membatalkan proses. Operator, ID operator, nama operator, nomor telepon operator, password, username, email. Operator juga dapat tambah data, ubah data, hapus data, dan membatalkan proses. Produk, di sini ada ID produk, nama produk, kategori produk, persediaan produk, dan harga. Di mana produk dapat tambah data, ubah data, hapus data, dan membatalkan proses. Di sini juga ada transaksi, yaitu ada ID transaksi, ID agen, ID operator, ID pembeli, tanggal transaksi, status total, di mana transaksi ini dapat diubah data, ditambah data, hapus data, dan membatalkan proses. Di sini juga ada laporan penjualan. Di sini ada ID transaksi, ID produk, nomor telepon, harga, tanggal transaksi, ID agen, total, dan ada ID operator. Di sini dapat melihat laporan dan mencetak laporan. Ada juga login ke sistem. Di sini ada username dan password, yaitu ada bisa login dan bisa cancel. Oke, itulah kelas diagram dari penjualan pulsa berbasis aplikasi. Demikian presentasi dari saya mengenai rancangan sistem dari penjualan pulsa berbasis aplikasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.